Belakangan ini heboh di jagat sosial media perdebatan tentang hukum berjabat tangan antara lawan jenis. Hal ini dilatar belakangi adanya video yang beredar dari fatwa Syekh Ali Jum'ah yang dimana di situ beliau seakan-akan membolehkan atau membela kalangan yang menghalalkan jabat tangan antara lawan jenis. Berikut 8 penjelasan kami. Yang pertama, tentang hukum berjabat tangan antara lawan jenis telah disepakati oleh mayoritas ulama madhab hukumnya adalah haram berdasarkan dalil-dalil yang sangat jelas. Di antaranya adalah sabda Nabi SAW, li an yuta'ana fi ra'si ahadikum bimahiti min hadid khairul lahu min ayyamassa imra'ata la tahilulah. Sungguh kepala salah seorang dari kalian ditusuk dengan pasak dari besi itu lebih baik daripada dia menyentuh seorang wanita yang tidak halal baginya. Yang kedua, ulama madhab itu hanya berbeda pendapat dalam masalah perincian keharamannya. Sebagian dari mereka memutlakkan keharaman tidak boleh lawan jenis itu bersentuhan. Sedangkan sebagian ulama dari kalangan mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah itu mengecualikan. Pengecualian dalam mazhab Syafi'i yaitu sentuhan lawan jenis atau bersalaman itu dibolehkan kalau terpenuhi 2 syarat. Yang pertama adanya ha'il, adanya pelapis, misalnya sarung tangan dan lain sebagainya. Yang kedua tidak adanya syahwat. Apabila 1 dari 2 syarat ini tidak terpenuhi, maka hukumnya haram. Sedangkan kalangan Hanafiyah memerinci apabila yang menyentuh dan disentuh sama-sama orang tua yang sudah sangat lemah syahwat, maka hukumnya boleh. Sedangkan apabila yang menyentuh atau yang disentuh salah satunya tua sedangkan yang lain muda, apabila tidak ada syahwat di antara keduanya, maka hukumnya boleh. Tetapi apabila ada syahwat, hukumnya haram. Sedangkan sentuhan antara yang menyentuh dan yang disentuh sama-sama muda, itu mutlak diharamkan karena secara dugaan kuat pasti ada syahwat di sana. Jadi jelas bahwa ulama yang membolehkan dengan pengecualian itu ada syarat ketentuan. Tidak ada satupun ulama madhab yang membolehkan secara mutlak. Yang ketiga, sedangkan ulama-ulama kontemporer misalnya yang membolehkan itu tetap dengan syarat ketentuan. Sebut saja misalnya Syekh Yusuf Al-Qardawi itu membolehkan adanya salaman dengan lawan jenis dengan 2 syarat. Yang pertama adalah aman dari fitnah, yang kedua adalah tidak adanya syahwat. Tidak ada ulama kontemporer yang bisa dipegang ilmunya yang membolehkan secara mutlak. Yang keempat, jelas bahwa pendapat yang membolehkan itu bukanlah membolehkan secara mutlak, tetapi sebagai bentuk kedororotan atau pengecualian dari hukum-hukum yang sifatnya memang secara asli bersalaman itu hukumnya diharamkan menurut kesepakatan mayoritas ulama mazhab. Yang kelima, pendalilan kalangan tertentu yang entah dinisbahkan kepada siapa yang membolehkan sentuhan dengan lawan jenis itu diantaranya misalnya memaknai menyentuh di situ adalah hubungan zina. Kalau demikian pemahamannya sangat mudah membantah. Kalau yang diharamkan adalah bila sudah terjadi zina, lalu bagaimana dengan mencium? Lalu bagaimana dengan memeluk? Maka makna menyentuh di situ adalah makna zahirnya sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama dalam syarah hadis yaitu menyentuh sentuhan kulit, bukan makna kinayah atau makna kias untuk menyebut kata zina. Yang keenam, fatwa dari Syekh Ali Jum'ah itu mungkin sangat relevan bisa digunakan untuk negeri-negeri Arab termasuk Mesir. Kenapa? Karena di sana sentuhan lawan jenis itu sangat kecil kemungkinan terjadi. Karena masyarakat di sana itu memang sangat tidak terbiasa bersalaman antara lawan jenis. Sehingga ketika diturunkan fatwa, ini sebagai bentuk rukhsah. Ketika misalnya seseorang dihadapkan kepada pilihan, dia harus melakukan itu. Maka ketika ada fatwa yang membolehkan, bisa dipahami itu sebagai bentuk keringanan. Karena masyarakat umumnya memandang bahwa masalah ini adalah masalah yang qat'i, yang tidak ada keringanan sama sekali, padahal ada ulama madhab yang membolehkan adanya salaman lawan jenis dengan syarat ketentuan, seperti yang sudah dijelaskan. Apalagi di Mesir, madhab resmi yang dianut di sana adalah madhab Hanafi. Yang ketujuh, ini berbeda dengan masyarakat kita di Indonesia, yang memang budaya salaman lawan jenis ini marak di mana-mana, terutama saat berhari raya. Kalau di negeri Arab, orang yang bersalaman lawan jenis itu akan dianggap aneh, karena di sana mereka tidak melakukannya. Terbalik dengan kita yang di sini, justru terkadang orang yang tidak mau bersalaman dengan lawan jenis dianggap aneh, aliran garis keras dalam Islam. Padahal ini adalah pendapat mayoritas ulama. Maka ketika dibawakan fatwa dari satu negeri yang ada di Arab ke negeri kita di Indonesia bisa jadi sangat tidak bersesuaian. Karena secara kaidahnya sebuah fatwa itu bisa berbeda antara negeri satu dengan negeri yang lainnya. Apalagi kalau fatwa itu menghukumi sesuatu yang berkaitan dengan kebiasaan suatu masyarakat. Maka ketika fatwa Syekh Ali Jum'ah dari Mesir itu dibawa ke Indonesia, justru fungsinya yang di sana sebagai bentuk keringanan dalam beragama, di sini akan digunakan sebagai sarana untuk menembak jatuh hukum-hukum syariat agama. Yang kedelapan, menfatwakan membolehkan salaman lawan jenis dengan alasan bahwa ada ulama yang membolehkan selain bertentangan dengan pendapat yang kuat dari 4 mazhab, juga justru akan menimbulkan kemudaratan di masyarakat, bercampur baurnya lawan jenis dan akan menjadi pembuka begitu banyak keburukan. Dan dalam kaidah yang sudah sering kita dengar, ulama kita mengingatkan, darul mafasid muqaddimu ala jalbul masalih. Menolak keburukan itu didahulukan daripada mendatangkan sesuatu yang diharapkan bisa mendatangkan kemaslahatan.
Maka mengikuti pendapat mayoritas ulama yang mengharamkan bersentuhan lawan jenis bukan saja mengikuti pendapat yang kuat dan selamat dalam beragama, tetapi juga menutup celah-celah keburukan yang mungkin bisa muncul di tengah masyarakat. Dan kalau kita berusaha mencari pendapat-pendapat yang ringan tanpa ada keperluan, tanpa adanya kedororatan, maka ini jelas sebuah keburukan. Sebagaimana para ulama mengingatkan, "Lau akhadta bi rukhsati kulli alim, ijtama' fika syarru kulluh." Jika engkau selalu mencari pendapat yang ringan-ringan dari para ulama, maka akan berkumpul pada dirimu semua keburukan.